Pensil jelaga yang aku kerjakan sangat keras untuk dikeringkan dan dikeraskan setelah aku biarkan mengering beberapa saat. Aku membungkusnya dengan kain untuk membuat pegangan yang bisa kupegang tanpa membuatku kotor. Setelah selesai, aku mengasah ujungnya dengan pisau dan mencoba menulis. Berhasil. Pensil itu mudah hancur, tapi memang bisa dibuat menulis. Aku menemukan bentuk pencatatan informasi yang bahkan lebih kuno daripada buku itu sendiri, tapi tetap saja. Berhasil tetaplah berhasil. Yay. Itu bisa untuk menulis, Lutz. Oh bagus, selamat. Bersemangat karena akhirnya membuat alat tulis, aku mulai bersemangat membuat mokkan lebih banyak. Aku bisa membuat mokkan sambil memungut kayu bakar yang dibutuhkan keluarga kami, jadi tidak terlalu sulit untuk membuatnya lebih banyak. Bagian terbaiknya adalah aku bisa melakukan semua itu dengan tanganku sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Aku pada akhirnya akan kehabisan ruang jika terus membuatnya, tetapi hal yang sama akan terjadi dengan papan tanah liat. Aku hanya harus bertahan sampai aku dewasa dan dapat hidup mandiri. Pada dasarnya, aku cukup puas dengan mokkanku. Tetapi suatu hari, aku pulang dari hutan dan menemukan semua mokkan-mokkanku hilang. Tak ada di tempat aku menaruhnya. Apa? Di mana? Hah? Ada apa, Main? Ibu menjulurkan kepala ke ruang penyimpanan sementara aku mencari mokkan. Aku bertanya di mana mokkan-mokkanku berada, berpikir mungkin dia telah memindahkannya. Bu, apakah kamu tahu di mana mokkan itu? Apa? Apa itu? Ibu memiringkan kepala dengan bingung, jadi aku menjelaskan apa itu mokkan sesederhana mungkin. Ada yang tipis dan ada yang tebal, tapi semua itu adalah potongan kayu datar dengan tulisan di atasnya. Oh, potongan kayu bakar yang kamu kumpulkan. Sudah kugunakan. Apa? Hah? Kau menggunakannya. Kepalaku menjadi kosong. Kau bekerja sangat keras untuk bisa sampai di hutan dan mengumpulkan kayu bakar untuk kami, Main. Aku tidak ingin mengecewakanmu jika tidak menggunakan semua itu. Tapi kayu bakar ditumpuk di sana. Mengapa kau tidak mengambil yang di sana dan menggunakan kayu bakar yang sudah kupisahkan dari yang lain? Itu adalah kumpulan dongeng yang kau dongengkan padaku sebelum tidur. Oh, jika kamu ingin aku menceritakan lebih banyak dongeng, kamu boleh memintanya. Ibu menepuk kepalaku dengan senang, tersenyum pada dirinya sendiri. Bukan itu maksudku. Semuanya sirna. Aku merasakan hidup terkuras keluar dari diriku saat aku melihat ruang kosong tempat mokkan dulu berada. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha untuk membuat mokkan. Mokkan-mokkan itu baru saja hangus terbakar. Lantas, mengapa aku repot-repot membuatnya? Saat aku menyerah, kehabisan tenaga, panas yang telah aku hancurkan di dalam diriku mulai menjadi liar seolah-olah bertambah besar dengan cepat. Rasanya seolah-olah demam yang aku derita saat bersemangat atau lelah semuanya terbentuk bersamaan hingga membuat demam super yang membuat anggota tubuhku mati rasa dan membuatku tidak bisa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Tanpa memahami apa yang sedang terjadi di dalam tubuhku sendiri, aku tiba-tiba pingsan, terserang demam yang sangat hebat. Kesadaranku bergetar. Rasanya seperti panas yang mengaduk-aduk di dalam tubuhku perlahan menelan jiwaku, menggerogotiku sedikit demi sedikit. Saat itulah aku menyadari bahwa Main yang asli mungkin telah dilahap oleh demam ini. Itu demam yang membara dan menyakitkan lebih dari apapun. Karena tidak memiliki kekuatan hati untuk melawan, aku merasa diriku dilahap abis saat keluargaku yang khawatir melayang-layang dan menghilang dari pandangan. Di tengah semua itu, entah bagaimana aku melihat wajah Lutz melayang di benakku. Mengapa Lutz? Aku mencoba untuk melakukan kontak mata dengannya, dan di tengah upayaku, aku mendorong kesadaranku keluar dari demam yang menelannya. Aku menegang di sekitar pelipisku dan mencoba untuk melihatnya sekuat tenaga, yang akhirnya membuatku melihat Lutz dengan benar, bukan hanya penglihatan samar. Main, Lutz, Tante Eva. Main sudah bangun, teriak Lutz. Ibu segera menghambur masuk ke kamar tidur. Main, kau pingsan di gudang dan tidak bangun. Aku mengkhawatirkanmu. Aku tahu. Aku sempat melihat wajahmu. Maaf sudah membuatmu khawatir. Dan, Bu, tenggorokanku kering. Juga, aku sangat berkeringat.
Aku ingin membasuh diriku. Bisakah kamu membawakanku air? Tentu. Aku akan segera kembali. Setelah melihat ibu berbalik dan meninggalkan kamar, aku meremas tangan Lutz sambil berbaring di tempat tidur, terlalu lemah bahkan untuk mengangkat kepalaku. Lutz, itu tidak berhasil lagi. Ibu membakar mokkanku. Ah, ya, itu mungkin hanya terlihat seperti potongan kayu dengan tanda aneh di atasnya. Tapi aku berusaha sangat keras untuk membuatnya, dan memisahkannya dari kayu lain, aku sudah kapok. Jadi, impianku tidak akan pernah menjadi kenyataan. Aku tidak akan pernah membuat buku. Aku menghela nafas dan merasakan panas di dalam tubuhku meningkat. Aku harus menggelengkan kepala untuk menghentikan kesadaranku memudar. Semangat, kau hanya harus membuat sesuatu yang tidak bisa mereka bakar. Kayu GK guna. Jadi aku membuatnya dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa mereka bakar. Nasihat Lutz memberiku inspirasi sekilas. Sekarang bukan waktunya berbaring di tempat tidur karena demam. Aku perlu mencari tahu dengan benda lain apa aku bisa membuat sesuatu. Aku menegangkan seluruh tubuh, bertekad untuk bertahan hidup, dan merasakan panas menyusut ke tengah tubuhku. Menurutmu apa yang bisa aku gunakan agar tidak terbakar? Aku berpikir keras, tetapi aku sendiri tidak bisa memikirkan apapun. Mungkin karena demam yang membuatku susah berpikir, mungkin karena aku kurang paham dengan materi apa saja yang ada di daerah ini. Seperti bambu atau semacamnya. Lutz, kamu jenius. Bambu meledak saat dibakar, jadi ibu tidak akan mencoba menggunakannya sebagai kayu bakar tanpa alasan yang kuat. Aku merasakan harapan memenuhi diriku. Dan entah bagaimana, itu membuat demam menyusut sedikit lebih pesat, membuatku lebih mudah bernafas. Ya ampun, apa yang kalian bicarakan? Ibu masuk dengan seember air. Lutz dan aku saling tatap, lalu tertawa kecil. Rahasia, ibu, aku akan ambilkan untukmu. Jadi, cepatlah baikan. Terima kasih, Lutz. Kamu sangat baik. Ini hanya agar kamu bisa mengenalkanku pada Paman Otto, oke? Aku sudah melakukan bagianku, jadi aku akan marah jika kau tidak membaik. Benarkan? Lutz bergegas keluar kamar, jadi aku mulai menyeka tubuhku dengan air yang dibawakan ibu untukku. Ada yang aneh dengan demam itu. Rasanya seperti itu datang dari dalam tubuhku dan memakanku. Aku tidak tahu ada demam seperti itu. Aku jelas tidak tahu ada demam yang tiba-tiba meningkat, atau menurun saat fokus. Hanya saja demam apa yang mengaduk-aduk tubuhku saat ini. Ketika aku pertama kali datang ke dunia ini, aku sering demam sehingga aku tidak memikirkan apapun tentangnya. Tetapi sekarang setelah aku membangun kekuatan dan dapat bergerak tanpa masalah, jelas ada sesuatu yang aneh. Demi apa? Aku ini sakut apaan? Sayangnya, dunia ini tidak cukup sejahtera bagi rakyat jelata untuk melihat dokter dengan mudah. Juga tidak ada buku panduan medis rumahan. Perlu beberapa waktu bagiku untuk menyelidiki hal ini. Karena demam menurun jika aku fokus padanya, mungkin aku tidak perlu terburu-buru. Aku melewati 2 hari memikirkan bagaimana mengatasi demamku, dan kemudian Lutz benar-benar membawakanku beberapa potong bambu yang sempurna untuk dibuat menjadi mokkan. Dia sudah mengukirnya rata sehingga aku bisa menulis sesuatu di atasnya. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya sampai kamu membaik. Langgar janji ini dan aku tidak akan pernah membantumu lagi, paham? Baik. Terima kasih, Lutz. Aku melihat Lutz bergegas pulang, lalu menggenggam sebatang bambu di tanganku. Aku meminta ibu untuk menyimpan sisanya di ruang penyimpanan. Aku masih tidak bisa bangun dari tempat tidur, tetapi begitu demam ini sepenuhnya turun, aku akan menulis tentang mereka dan menyelesaikan bukuku. Aku harus segera membaik. Perlahan kelopak mataku turun saat aku memegang bambu yang dibawakan Lutz untukku. Tetapi tepat sebelum aku tertidur, aku mendengar ledakan keras. Kioh. Apa? Apa yang terjadi? Aku mendengar ledakan demi ledakan meledak dari dapur. Ibu bergegas ke kamar tidur, tampak tegang. Main. Apa yang Lutz bawakan untukmu? Bambu. Astaga. Kau seharusnya mengatakan sesuatu. Aku pikir dia mengumpulkan kayu bakar untukmu. Keluhan ibu membuatku menyadari apa yang menyebabkan ledakan itu.
Dia membakar bambu sebagai kayu bakar. Ledakan itu jauh lebih kuat dari yang kuperkirakan untuk sebuah bambu, tapi yah, ini kan dunia lain. Apa kukira itu kayu bakar karena diukir datar? Tunggu, kamu tidak bisa membedakan bambu dan kayu. Kamu tahu kalau bambu dan kayu dari pohon banhit itu mirip? Tidak, aku belum pernah melihat pohon seperti itu, aku bahkan tidak mengenali namanya. Paling tidak, aku belum pernah melihat bambu atau pohon yang menyerupai itu saat pergi ke hutan. Apa yang kamu bicarakan? Itu kayu yang digunakan Tuuli untuk membuat keranjang saat musim dingin. Apa kau tidak membantunya, Main? Oh, sekarang aku ingat. Mereka memang terlihat mirip tanpa adanya kulit luar. Aku tahu kayu, karena aku pernah melihat Tuuli mempersiapkan kerajinan musim dingin. Tampak seperti kayu biasa ketika masih memiliki kulit kayu, tetapi setelah dikupas, terlihat mirip dengan bambu. Apapun itu, bambu itu berbahaya. Jangan membawanya ke dalam rumah. Mengerti? Baik. Setelah memberikan jawaban yang tenang, aku terjangkit demam tinggi saat aku menggenggam sisa bambu terakhir di tangan. Kemarahan karena barang-barangku dibakar. Frustrasi karena amarahku sama sekali tidak dipahami. Keputusasaan karena berulang kali gagal mendapatkan buku meskipun aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Aku mengerahkan semua yang aku miliki dan tidak mendapat balasan apapun. Perasaan tidak berdaya menyebar dalam diriku. Aku tidak merasa ingin melakukan sesuatu. Aku bahkan tidak cukup peduli untuk melawan demam dalam diriku. Pada titik ini, aku bahkan tidak merasa marah pada ibu karena membakar mokkanku dan kemudian bambu yang dibawakan Lutz untukku. Andai saja tubuhku sehat dan kuat seperti orang dewasa. Jika aku sudah dewasa, aku bisa saja mengabaikan papirus, papan tanah liat, dan mokkan untuk langsung membuat kertas wasi. Jika setidaknya aku sesehat Lutz dan memiliki kekuatan untuk melakukan sedikit pekerjaan fisik, aku bisa saja berusaha keras dalam pembuatan kertas. Tetapi tangan anak kecilku yang lemah dan sakit-sakitan bahkan tidak bisa menebang kayu yang aku butuhkan untuk membuat kertas. Aku tidak bisa mengambil air yang aku butuhkan, aku juga tidak bisa menyalakan api. Mungkin semua masalahku akan hilang jika menunggu sampai aku dewasa. Tapi itu terlalu lama. Dan apakah aku akan tumbuh seperti orang normal? Apakah aku akan menjadi lebih besar dan lebih kuat? Aku ragu. Jika yang aku lakukan tidak ada yang penting, mengapa tidak membiarkan demam yang mengamuk di dalam tubuhku ini mengambil alih? Apa gunanya hidup di dunia yang kotor dan tidak nyaman jika semua kerja keras dan daya tahanku tidak memberiku buku? Lebih baik menghilang begitu saja. Kedua pikiran itu terlintas di benakku, panas di dalam tubuhku berenergi seolah-olah menelanku utuh-utuh. Aku berhenti memikirkan segala sesuatu dan mendorong demam untuk menyebar sehingga aku bisa menghilang. Aku hanya punya satu penyesalan, aku tidak meminta maaf kepada Lutz. Dia telah berusaha sangat keras untuk mempersiapkan bambu itu untukku, dan aku tidak meminta maaf karena bambu itu malah berakhir dengan hangus terbakar. Apa yang Lutz katakan kepadaku sebelum pergi mencari bambu terlintas di benakku. Ini hanya agar kamu bisa mengenalkanku pada Paman Otto, oke? Aku sudah melakukan bagianku, jadi aku akan marah jika kau tidak segera membaik. Mengerti? Aku tidak menepati janjiku padanya. Dia sangat amat membantuku dan aku berjanji untuk membantunya sebagai balasan. Haruskah aku benar-benar membiarkan diriku menyerah dan melarikan diri dengan demam ini? Lutz benar. Dia sudah melakukan bagiannya. Membiarkan diriku lenyap terseret demam itu sangat sederhana, tetapi sebelum itu, aku harus membaik dan memenuhi janjiku pada Lutz dengan memperkenalkannya kepada Otto. Mengulang pada diriku sendiri bahwa ini demi Lutz, aku mendorong mundur si demam. Aku bisa membiarkan demam menguasaiku setelah aku memenuhi janjiku pada Lutz. Menyelesaikan masalah sebelum kematian itu penting. Terakhir kali aku mati mendadak, aku tidak punya waktu untuk melakukan sesuatu. Ya, tepat sekali. Aku sama sekali belum siap mati dalam gempa itu. Apa yang terjadi setelah itu? Itu sangat memalukan. Aku harus tahu, aku harus. Aku belum boleh mati. Semua kenangan memalukan dari kehidupan masa laluku melayang satu persatu,
Dan setelah cukup banyak teriakan hingga aku belum bisa membiarkan diriku mati, demam di dalam tubuhku entah bagaimana menjadi jauh lebih kecil.